Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam ranah diplomasi. Kali ini kita akan membahas kisah di balik FIFA. Bukan Asosiasi Sepak Bola Dunia, tetapi FIFA di sini adalah Fiji Indonesia Friendship Association. Bagaimana hubungan kita dengan negara Fiji, sebuah negara di Asia Pasifik yang tentu memiliki kedekatan juga dengan Indonesia. Nah, saya sudah bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji. Ada Bapak Dupito D. Simamora. Pak Dupito, selamat bergabung. Apa kabar Bapak? Baik Pak Agus, terima kasih sudah menyapa kami di Pasifik. Ya, sehat kabarnya Pak ya? Baik, sehat-sehat semua. Dengan teman-teman juga, alhamdulillah semua sehat di sini. Baik. Kalau melihat wajah Pak Dubes juga sepertinya cerah secerah cuaca di sana. Betul Pak Agus, dan saya kira ini kita harus tetap semangat ya di dalam mengemban misi yang dibebankan oleh negara kepada kita di Kepulauan Pasifik ini. Baik, terima kasih Pak Dubes sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang seputar FIFA ini ya Pak ya. Dan terkait dengan negara yang kita bahas, di mana Bapak ditempatkan bertugas di sana sebagai perwakilan Republik Indonesia. Nah, Republik Fiji ini kan merupakan negara kepulauan di selatan Samudra Pasifik, ya, Pak Dubes ya. Dan untuk sebagian pendengar yang mungkin belum terlalu familiar dengan negara ini, nah bisakah Pak Dubes memberi gambaran mengenai Fiji dan beberapa hal unik lah yang menarik untuk diketahui pendengar, Pak? Terima kasih. Saya kira itu pertanyaan yang sangat tepat karena memang kita juga memahami kurangnya literasi Indonesia mengenai Pasifik dan juga sebaliknya. Ya. Jadi kami mengapresiasi upaya dari RRI untuk menjelaskan yang lebih baik lagi mengenai Indonesia dan Fiji. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, kami kira secara singkat kami sampaikan yang pertama, betul Fiji adalah negara kepulauan dengan pulau sekitar 300, tetapi sebenarnya luasnya kira-kira hampir 4 kali Pulau Bali. Jadi dari keseluruhan pulau-pulau di Pasifik di Fiji ini sekitar 4 kali luas dari Pulau Bali. Nah, tetapi menarik Fiji ini adalah mungkin bisa dikatakan satu-satunya negara yang multi etnik dan multi religious. Oh, iya. Karena di sini selain kelompok Melanesia yang menjadi penduduk asli itu sekitar 65%. Ada juga porsi yang cukup besar itu Indo-Fijian atau orang Fiji keturunan India yang dulu memang dibawa ke sini untuk bekerja di perkebunan, khususnya perkebunan tebu. Dan itu juga katakanlah salah satu ciri dari Fiji adalah selain dia multi etnik juga multi religious, jadi multi agama. Di sini yang paling besar adalah beragama Kristen, diikuti oleh pengikut Hindu, dan kemudian Islam, dan tentu agama-agama lainnya. Jadi kalau di negara-negara Pasifik lain bisa dikatakan itu hampir homogen ya. Walaupun ada tentu selalu ada yang minoritas, tapi di sini menjadi satu-satunya negara yang heterogen, yang mungkin juga semacam mini Indonesia, tetapi dalam komposisi yang berbeda. Nah, lalu kemudian dari sisi ekonomi nih Pak Agus, Fiji ini bertumpu kepada pariwisata. Dan juga jasa serta reekspor. Jadi dia mengimpor berbagai keperluan negara-negara di kepulauan lalu kemudian direekspor lagi ke negara-negara tersebut. Dan kita mengalami surplus yang sangat signifikan karena pada tahun 2022 kita mengekspor total ekspor kita ke Fiji itu melebihi 61 juta dolar Amerika, sementara kita impor dari Fiji hanya sekitar 700.000 dolar Amerika. Jadi memang ini Indonesia mengalami surplus perdagangan yang sangat signifikan. Kalau dari sisi lain tentu yang menarik adalah negara ini negara yang suka dengan olahraga, jadi saya kira ada kemiripannya dengan Indonesia, tetapi kebanggaan warga itu adalah rugby. Maka tidak heran bahwa tahun 2020 negara ini juga memenangkan medali emas ya di Olimpiade di Tokyo.
Ya. Kalau untuk Indonesia yang mendengar Fiji, mungkin salah satu yang tentu bisa dapat atau ditemukan di Jakarta adalah bahwa Fiji Water itu salah satu saya kira ekspor Fiji yang sangat mendunia, dan ada juga bisa ditemukan di Jakarta meskipun harganya cukup mahal ya, dan tentunya ada Pure Fiji yang merupakan produk kesehatan dan juga kecantikan. Nah, lalu kemudian terkait dengan Fiji, kenapa Fiji? Kenapa Indonesia perlu memiliki kedutaan di Fiji? Yang pertama, Fiji ini merupakan hub untuk kargo dan juga distribusi barang ke seluruh Pasifik. Yeah. Dan yang kedua, Fiji ini juga berperan sebagai hub untuk penerbangan kawasan negara-negara kepulauan Pasifik. Sehingga ini bisa dikatakan pintu utama mereka kalau mereka mau ke bagian negara lainnya, baik di Australia maupun New Zealand, bahkan termasuk ke Asia dan Amerika. Mereka memiliki penerbangan langsung yang kemudian itu menjadi satu kesempatan bagi negara-negara pulau untuk mengurangi isolasi yang mereka alami selama ini. Nah, tentunya di bidang pendidikan, Fiji ini dulu merupakan bisa dikatakan satu-satunya pusat universitas ya, karena dulu dibangun yang namanya University of South Pacific yang sebenarnya adalah milik bersama negara-negara kepulauan. Jadi itu semakin mengukuhkan peran Fiji sebagai negara kunci dan juga tentu memiliki peran untuk memimpin kawasan ini termasuk di dalam bidang pendidikan. Nah, satu hal yang tidak kita bisa lupa adalah bahwa kalau kita memiliki ASEAN dan markas besarnya atau sekretariatnya ada di Jakarta, maka negara-negara Pasifik ini juga memiliki forum yang namanya Pacific Island Forum seperti ASEAN untuk Asia Tenggara, dan markas besar dari sekretariat dari Pacific Island Forum ini juga adalah di Suva, Fiji. Jadi kita adalah mitra dialog di dalam Pacific Island Forum. Itu tentu menambah katakanlah pertimbangan penting kenapa Indonesia di dalam menggalang hubungan dengan berbagai negara-negara Pasifik perlu hadir di SUPA baik secara bilateral maupun dalam kerangka Pacific Island Forum. Dan untuk itu juga Indonesia tahun lalu ketika Indonesia menjadi ketua ASEAN, kita mendorong adanya satu MOU antara Sekretariat ASEAN dan juga Sekretariat Pacific Island Forum sehingga terjadi kerjasama yang lebih erat antara dua organisasi regional tersebut. Yang menarik lainnya mungkin Pak Agus adalah bahwa SUPA atau Pasifik atau Fiji ini merupakan hub juga untuk berbagai NGO nasional dan NGO regional. Sehingga ini sangat sangat penting untuk kita engage karena mereka ini sangat berpengaruh, sangat berperan di dalam menentukan persepsi, bahkan lebih sering mispersepsi kalangan Pasifik dan juga Fiji mengenai Indonesia. Jadi kami kira ini satu hal yang penting karena NGO di sini berperan lebih penting daripada di berbagai kawasan lainnya karena mereka bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah dan juga organisasi regional seperti Pacific Island Forum. Dan secara singkat mungkin bisa disampaikan bahwa memang Fiji ini merupakan negara kunci di antara negara-negara Kepulauan Pasifik Selatan. Mungkin begitu jawaban kami, Pak Agus. Baik, Pak Dubes, menarik dan memang seperti yang dijelaskan oleh Pak Dubes, Fiji ini adalah negara kunci, negara yang memiliki keunikan juga dan semacam miniaturnya Indonesia karena mereka juga heterogen gitu masyarakatnya dan sama-sama memainkan peran kunci juga ya di masing-masing kawasan. Kalau di Indonesia sebagai leader misalnya di ASEAN, begitu juga Fiji. Dan keduanya punya misi dan visi yang juga ke depan ini luar biasa dengan tantangan-tantangan global yang juga dihadapi tidak sederhana dan untuk itu sepertinya hubungan kedua negara ini sangat strategis. Nah, bicara tentang hubungan Indonesia-Fiji, kalau tidak salah hubungan kita itu sudah sejak lama ya Pak ya, 1974 ya, begitu. Dan, betul. Iya, memiliki kedutaan besar di kota Suva ini sejak 2002 ya Pak ya. Nah, belum lama ini, tepatnya 26 Maret 2024,
dibentuk sebuah perhimpunan yang menjadi simpul relasi budaya dan juga persahabatan antara kedua negara, yang diberi nama FIFA. Seperti yang di awal tadi saya singgung, Fiji Indonesia Friendship Association. Nah, tentu banyak kisah yang dapat Pak Dubes bagikan terkait pembentukan asosiasi yang langsung diresmikan oleh Presiden Fiji ini, Pak. Terima kasih Pak Agus. Betul bahwa kita akan merayakan 50 tahun hubungan bilateral atau hubungan diplomatik antara Indonesia dan Fiji pada tanggal 17 Juni 2024. Dan itu juga sekaligus menandai kita akan memasuki era kedua ya. Di dalam era 50 tahun kedua di dalam hubungan Indonesia. Nah tentu seperti yang kami jelaskan tadi, karena Fiji memang memerankan banyak peran penting di dalam kerangka regional, kita melihat bahwa salah satu yang paling utama adalah bagaimana peran masyarakat madani, bagaimana persepsi yang lebih baik dan lebih positif mengenai Indonesia terbangun, bukan hanya di Fiji tapi juga di negara kepulauan lainnya. Jadi dalam kerangka itu kita melihat bahwa kehadiran FIFA ini menjadi satu hal yang sangat penting. Kenapa kita sebut FIFA? Biasanya organisasi semacam ini di Indonesianya dulu, bukan negara yang di mana kita berada. Ini sebenarnya lebih kepada keinginan kita bahwa kita ingin mendorong masyarakat madani Fiji untuk bisa memahami dan juga mendukung kerjasama yang sedang dibangun oleh antara kedua pemerintah, kedua negara. Ya, bagian dari diplomasi juga ya Pak Dubes ya? Betul, ya. Jadi ini merupakan salah satu bangunan penting atau infrastruktur diplomasi di dalam mendukung kerjasama di berbagai bidang, apakah itu di bidang pendidikan, pelatihan vokasional, dan kemudian juga tentu pertanian. Nanti bisa kita ceritakan di dalam segmen lebih lanjut. Dan yang terpenting adalah bagi kita, selain pemahaman, ini harus terbangun satu hubungan yang saling menghargai dan juga ada satu trust terbangun antara kedua negara yang juga diamini atau didukung oleh masyarakat madani, sehingga mereka tidak terpengaruh oleh berbagai sentimen yang dihembuskan oleh sebagian NGO yang mungkin kurang bersahabat dengan Indonesia. Jadi kami melihat ini merupakan satu pendekatan baru dengan harapan ke depan akan terbangun hubungan yang lebih konkret, berkesinambungan. Nah, ini memang satu pemikiran yang sebenarnya sudah lama, bahkan pemikiran untuk mengadakan atau membentuk satu persahabatan, asosiasi persahabatan antara kedua negara, kami sudah pikirkan bahkan sebelum kami berangkat ke Fiji Agustus tahun lalu. Nah, memang tidak mudah Pak Agus, karena ini kita harus banyak melakukan pendekatan, kita harus merangkul, kita bersilaturahmi, menjelaskan kenapa Indonesia menjadi mitra penting bagi Fiji dan kawasan, dan ternyata tokoh-tokoh Fiji itu dengan cepat melihat dan memahami. Jadi banyak kepala suku, banyak tokoh politik, bahkan juga beberapa rektor dari universitas dan pengusaha besar di Fiji telah menyatakan diri bergabung di dalam asosiasi ini. Jadi kami kira ini menjadi satu model yang penting, sehingga sekarang untuk kedepannya FIFA ini akan menjadi mitra kita di dalam berbagai upaya yang kita lakukan pada tingkat pemerintah. Baik. Dan tentunya nanti kita harapkan FIFA ini bisa mengkonsolidasikan hubungan kedua negara, utamanya setelah kita merayakan 17 Juni sebagai peringatan 50 tahun hubungan bilateral atau diplomasi Indonesia dan Fiji. Pada gebrakan pertama sepertinya sudah bisa meyakinkan juga ya elemen-elemen masyarakat di sana bahwa FIFA ini ya secara hubungan diplomatik juga kita semacam berbesar hati begitu ya, mendahulukan nama Fiji terlebih dahulu baru nama kita, kemudian sepertinya nawaitunya sudah baik nih dari kedua negara. Tapi respon dari pemerintah Fiji sendiri Pak, kan tadi kalau dari elemen masyarakat di sana sudah sangat responsif yang positif ya. Kalau pemerintah Fiji sekarang progresnya FIFA ini sudah sejauh mana Pak?
Kalau respon pemerintah tentu kami secara formal telah menyampaikan keinginan pembentukan ini kepada pemerintah Fiji, karena seperti di negara lain Pak Agus, kita juga tentu harus mendaftarkan atau membuat organisasi ini resmi menjadi organisasi semacam organisasi ormas ya di Fiji. Dan secara informal kami juga sudah menyampaikan kepada Perdana Menteri Fiji mengenai rencana pembentukan ini, dan kami kira kesediaan Presiden Fiji untuk meluncurkan asosiasi ini adalah bukti bahwa memang pada tingkat pemerintah mereka juga melihat organisasi ini sangat penting dan baik, dan dalam kaitan itu kami kira Presiden dengan senang hati meluncurkan FIFA ini pada 26 Maret 2024. Baik. Nah, selain itu kan Indonesia juga secara aktif ikut mendukung Fiji dalam membangun negeri mereka ya, Pak Dubes ya. Misalnya donasi Indonesia, kan itu sudah pernah disampaikan juga begitu untuk pembangunan Akademi Kepolisian Fiji misalnya di tahun 2014. Ada sekira 3,5 juta dolar Amerika Serikat begitu untuk mensupport pemerintah Fiji untuk pembangunan sekolah di tahun 2016, dan juga kami memperoleh informasi ada sepanjang 2019 hingga 2024 itu Indonesia juga memberikan dana hibah kepada pemerintah Fiji sebesar 113,4 miliar rupiah. Nah, utamanya untuk penanganan pandemi COVID-19. Apa yang membuat Fiji begitu penting sekali lagi Pak untuk Indonesia? Indonesia begitu katakanlah memberi perhatian semacam itu dengan berbagai upaya-upaya diplomasi dan juga bantuan-bantuan yang diberikan kepada Fiji. Dan apa juga yang membuat ini terkait dengan keamanan kawasan Pasifik begitu Pak? Apakah juga faktor-faktor lain juga menjadi latar belakang dari kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Fiji ini? Ya, betul Pak Agus. Jadi memang sudah sejak lama kita mencanangkan apa yang disebut sebagai Look East Policy. Jadi memang kita ingin meningkatkan hubungan kita dengan negara-negara tetangga kita di Pasifik, dan pada tahun 2019 dipertegas lagi dengan konsep Pacific Elevation. Jadi memang ini satu upaya Indonesia untuk berdiplomasi tangan di atas, karena memang Fiji dan Indonesia benar adalah sesama negara berkembang, tetapi secara kasat mata memang kita lihat bahwa Indonesia itu sudah jauh lebih dulu maju daripada Fiji. Jadi ini sebagai bagian juga dari konteks solidaritas, dan selain tetangga kita ingin berhubungan baik, tetapi ini juga tetap dalam kerangka spirit kerjasama selatan-selatan misalkan. Jadi kalau tadi disebutkan bantuan kepada kepolisian, ini menjadi satu hal yang penting. Selain untuk mengatasi masalah Kamtipmas, kita juga kan memberikan pelatihan untuk kepolisian Fiji untuk peacekeeping, karena kedua negara juga adalah regular contributors kepada misi perdamaian dalam kerangka PBB. Yang berikutnya, salah satu yang menjadi permasalahan utama sekarang di negara ini adalah perdagangan gelap narkoba. Jadi dalam kaitan ini kita melihat bahwa memang bantuan Indonesia untuk memperkuat bukan hanya Fiji tetapi juga kerjasama regional itu sangat diperlukan, dan kami kira ini merupakan satu kontribusi Indonesia bagi kerjasama keamanan, tapi keamanan dalam pengertian non tradisional. Jadi kita tidak masuk ke isu kerjasama militer yang seperti yang dibayangkan oleh negara, kecuali itu adalah kerjasama di dalam peningkatan kapasitas untuk peacekeeping dan juga penanganan bencana. Jadi ini juga merupakan satu isu yang tentunya sangat penting bagi Fiji. Nah, memang kita harus membaca berbagai bantuan tersebut secara lebih hati-hati, karena misalkan bantuan 3,5 juta dolar itu diberikan dalam dua kali kesempatan. Salah satunya adalah ketika Cyclone Winston pada tahun 2016 itu menimbulkan dampak yang sangat besar di Fiji, kerugian hampir bahkan lebih dari 1,5 miliar dolar. Dan salah satu yang
yang paling terdampak adalah hancurnya sekolah Queen Victoria School yang merupakan salah satu sekolah legendaris di Fiji, di mana para tokoh dan juga anak kepala suku Fiji banyak bersekolah. Jadi kalau kita lihat misalkan saat ini Pak Agus, Perdana Menteri Fiji dan juga 7 menterinya adalah alumni dari Queen Victoria School. Jadi kita melihat ini juga menjadi satu simbol ya, bahwa kita juga membantu Fiji ketika dia menghadapi satu masalah yang begitu besar. Kita juga melihat ini sebagai bagian dari kerjasama dalam kerangka pendidikan dan juga untuk menunjukkan bahwa Indonesia selalu hadir ketika dibutuhkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Nah, terkait dengan dana yang tadi cukup besar, itu betul sebagian itu adalah dalam kerangka kerjasama COVID-19, namun sebagian baru bisa direalisasikan tahun ini. Jadi mudah-mudahan minggu depan peralatan kesehatan akan diberikan oleh Indonesia secara melalui hibah kepada Fiji dan diharapkan tiba mungkin pada tanggal 17 Mei, dan itu juga merupakan salah satu kontribusi Indonesia bagi mengatasi berbagai permasalahan kesehatan di Fiji. Jadi kita hadir dalam semua sektor. Baik. Nah, terkait dengan pusat pertanian, ini menjadi satu hal yang menarik. Ini mudah-mudahan segera kita tanda tangani kesepakatannya. Tapi perlu kita baca secara lebih khusus Pak Agus, karena yang kita bangun itu adalah Regional Center untuk Agriculture ya. Jadi artinya sebenarnya ini bukan diperuntukkan hanya untuk Fiji, tetapi akan dibangun di Fiji, didanai oleh Indonesia, tetapi ini akan digunakan untuk seluruh negara Pasifik. Jadi bantuan yang besar itu bukan hanya untuk secara bilateral, tetapi juga akan dikelola dan juga didorong untuk menjadi milik bersama negara-negara kepulauan Pasifik. Jadi dampaknya cukup luas, dan untuk itulah perlu kita memiliki kedekatan hubungan dengan Fiji, karena ini akan menjadi basis kita bisa bekerja sama menawarkan dukungan kepada negara-negara kepulauan lain secara lebih luas lagi. Jadi kita bicara mitigasi iklim, kita bicara keamanan pangan, kita bicara pemberdayaan masyarakat, kita menciptakan sumber penghasilan yang baru dan juga alternatif livelihood. Baik. Luar biasa ya Pak Dubes. Nah, saya sedikit kembali ke Asosiasi FIFA. Salah satu objektif dari FIFA ini kan adalah penguatan diplomasi akar rumput ya Pak ya, antara masyarakat Indonesia dan Fiji. Nah, apa saja hal yang sangat potensial Pak dalam penguatan people to people contact ini antara kedua negara? Nah, apakah yang menjadi top of mind dan juga yang hal yang paling disukai oleh masyarakat Fiji ini mengenai Indonesia juga bisa katakanlah terakomodir melalui asosiasi ini? Ada satu hal yang mungkin kita tidak bisa lupa, bahwa Indonesia dan Fiji itu sama-sama negara kepulauan. Dan juga bahwa Indonesia itu adalah bagian dari Pasifik. Jadi Indonesia itu bagian yang tidak terpisahkan dari negara-negara kepulauan di Pasifik. Dan saya kira kita melihat bahwa Island Vibes itu sangat terasa, bahwa kita itu memiliki banyak kesamaan, baik dalam konteks budaya, way of life-nya, kemudian juga bahwa kita juga memiliki etnis Melanesia yang cukup besar, bahkan terbesar di Indonesia, dari Papua hingga Maluku, lalu sampai ke Nusa Tenggara, dan justru rumpun etnis yang terbesar di Pasifik ini adalah justru etnis Melanesia. Jadi etnis Melanesia itu dari Papua Nugini, Solomons, Vanuatu, dan juga Fiji. Lalu kemudian ada Micronesia, lalu kemudian ada Polynesia. Tetapi hampir bisa dikatakan mayoritas mutlak dari penduduk negara-negara kepulauan ini adalah etnis Melanesia. Jadi memang kita memang secara nyata, secara objektif kita adalah bagian dari Pasifik. Nah, kembali ke kira-kira kenapa kita perlu membentuk FIFA ini dan apa kontribusinya. Jadi memang ini kita ingin mengajak dan juga mendorong Fiji untuk juga berkembang bersama kita. Jadi kalau lihat di sini mereka masih sangat minim terkait dengan pengelolaan kekayaan lautnya, pendidikan, kejuruan misalkan, UMKM, pertanian,
dan juga bahkan makanan. Dan kita juga memiliki kedekatan pula, pakaian bula dan pakaian batik itu memiliki kesamaan konsep dan juga makna. Jadi ya betul. Jadi kami kira banyak sekali yang menjadi perekat antara kedua negara, tetapi kita selama ini melihat bahwa sudah saatnya kita juga merekatkan hubungan ini ke tingkat akar rumput. Baik. Sehingga Indonesia semakin dikenal, sehingga Indonesia bisa mendapatkan sahabat-sahabat yang baik di Fiji, bukan hanya untuk 1-2 tahun, tetapi untuk beberapa dekade yang akan datang. Dan salah satu contoh ketika kita meluncurkan FIFA pada tanggal 26 Maret yang lalu, kita juga membawa 4 musisi yang cukup terkenal dari Indonesia asal Papua, seperti Francis Sir dan juga Dorcas Waroy. Jadi ini juga mendapatkan sambutan yang sangat luar biasa dari publik Fiji, bahwa ternyata Indonesia itu harusnya sudah lama menjadi sahabat dekat dari Fiji. Jadi pesan-pesan ini yang mau kita coba bawa, dan harapan kita tentu ke depan mudah-mudahan dari pendekatan ini bisa mendorong kerjasama yang lebih konkret lagi antara kedua negara. Baik, terakhir Pak Dubes, barangkali ada pesan-pesan dari Pak Dubes mengenai semakin mesranya hubungan persahabatan antara Indonesia dan Fiji? Kami kira kalau kita bicara Pasifik, kita bicara Fiji, tentu kita akan melihat hubungan kita dengan Fiji baik secara bilateral dengan Fijinya, lalu kemudian kita tentu juga memahami bahwa Indonesia adalah associate member dari Melanesian Spearhead Group. Jadi Indonesia sudah menjadi bagian dari Melanesian Spearhead Group yang terdiri dari PNG, Solomon Island, Vanuatu, dan Fiji, dan Indonesia sekarang menjadi associate member. Dan kembali Indonesia adalah mitra dialog di dalam Pacific Island Forum. Jadi kami kira ini harus kita lihat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan, karena akan saling mempengaruhi bagi hubungan kita ke depan. Mungkin pesan yang terakhir adalah minggu depan Presiden Fiji akan hadir di World Water Forum di Bali. Oh ya. Jadi tentu kami sedang menyiapkan kunjungan ini, dan saya juga rencananya akan ikut ke Bali. Baik. Dan mudah-mudahan di dalam pertemuan antara Presiden Indonesia dan juga Presiden Fiji bisa didiskusikan hal-hal yang lebih prioritas di dalam hubungan kedua negara di masa yang akan datang. Jadi kami kira ini satu kunjungan yang sangat momentous ya, sangat memiliki momentum penting, di mana saya kira juga baik bahwa yang meluncurkan FIFA adalah Presiden Fiji sendiri. Saya yakin beliau juga pasti memiliki alasan dan juga pertimbangan tersendiri yang mungkin akan bisa diceritakan di dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi nanti di Bali. Baik. Dan ke depan tentunya kami berharap kita memasuki era kedua, 50 tahun kedua dalam hubungan kedua negara. Nah, mudah-mudahan hubungan kita semakin baik di segala bidang, dan tentunya FIFA ini harus kita gunakan sebagai salah satu batu penjuru bagi hubungan yang lebih kokoh dan saling menghargai antara Fiji dengan Indonesia dan Fiji dengan seluruh kawasan Pasifik. Terima kasih, Pak. Baik. Semoga itu akan terwujud ya, Pak, di era kedua. Hubungan Indonesia dengan Fiji semakin erat dan semakin ada peningkatan yang signifikan lagi. Pak Dupito Simamora, Duta Besar Republik Indonesia di Fiji, terima kasih sudah bersama Voice of Indonesia. Lain waktu kita akan bincang-bincang lagi dengan topik yang beda ya, Pak ya. Terima kasih, bagus, dengan senang hati. Baik, pendengar, demikian ranah diplomasi kita kali ini. Tetap bersama di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia.